Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok A, dari kelas eksperimen B yang diampu oleh Ibu Latifatul Laili. Jadi di sini kami akan presentasi mengenai hasil dari eksperimen yang kami lakukan yang berjudul efektivitas zikir dalam meningkatkan AP positif pada mahasiswa. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Anissa Setianingsih, ada Triani Febrianti, Rahmita Niswa Muntas, Saima Anissa, dan juga Anisya Larasati Putri. Next, yang pertama yang dibahas di sini adalah mengenai latar belakang masalah dari eksperimen yang kami lakukan. Jadi eksperimen yang kami lakukan adalah mengenai AP positif pada mahasiswa. Jadi AP positif ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, yang terutama pada kehidupan akademik, yang dimana mahasiswa sendiri banyak tanggung jawab yang akan mereka ampu selama menjalani perkuliahan ataupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya dan juga akan meningkatkan afek negatifnya. Sehingga afek negatif ini akan muncul seperti perasaan sedih, marah, kecewa, dan juga bersalah serta cemas. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan salah satu peneliti yaitu Rosdianto pada tahun 2025 menunjukkan dari hasil AP positif pada mahasiswa itu terdapat 24 partisipan atau 21,1% itu berada pada kategori rendah. Sedangkan untuk 75 partisipan atau 65,8% itu berada pada kategori sedang. Dan untuk 15 partisipan itu atau 13,2% itu termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa perlunya adanya peningkatan positif pada mahasiswa yang salah satunya dapat dilakukan dengan jikir. Nah, menurut salah satu teori, yaitu menurut Rahmania dan Anak Tagia pada 2019 itu, jikir itu dapat membantu meredakan berbagai ketegangan batin seperti gelisah, resah, ataupun cemas secara emosional. Sehingga jikir ini dapat membantu menumbuhkan adanya pengalaman afektif positif seperti rasa cinta, kebahagiaan, dan juga nikmat. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang kami ajukan di sini adalah yang pertama adalah apakah jikir itu efektif dalam meningkatkan AP positif pada mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan tingkat AP positif pada mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan jikir? Dan untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui efektivitas jikir dalam meningkatkan AP positif pada mahasiswa serta mengidentifikasi adanya perbedaan tingkat AP positif sebelum dan sesudah melakukan jikir. Selanjutnya, kita masuk ke dalam landasan teori dalam penelitian kami. Yang pertama di sini ada terkait afek positif. Afek positif sendiri itu terkait perasaan, emosi, yang merupakan komponen dasar dalam pengalaman yang selalu melibatkan aspek afektif pada rentang dari sangat menyenangkan hingga sangat tidak menyenangkan. Afek juga merupakan aspek emosional yang dapat termanifestasi melalui perubahan fisiologi, proses kognitif, dan pola perilaku individu. Selanjutnya, menjelaskan juga bahwa afek itu merupakan kondisi emosional yang terbagi ke dalam afek positif dan afek negatif. Jadi di dalam afek itu ada afek negatif dan afek positif. Yang afek positif itu merupakan keadaan emosional ketika individu merasa berenergi, aktif, dan waspada, serta mencakup pengalaman antusiasme, kegembiraan, dan kebahagiaan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya juga individu dengan afek positif yang tinggi merupakan individu yang cenderung memiliki energi tinggi, konsentrasi yang baik, kenyamanan emosional, serta berkaitan dengan kesejahteraan psikologis jangka panjang. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya, ada santuari dari zikir. Nah, untuk zikir sendiri secara etimologis berasal dari kata Arab zikir yang bermakna mengingat atau menyebut Allah. Secara konseptual, zikir memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi lahiriah melalui pelafalan kalimat thayyibah dan dimensi batiniah yang berupa kesadaran akan kehadiran Allah. Secara terminologis, zikir dipahami sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai bentuk ibadah seperti membaca Al-Quran, memuji Allah, dan berdoa. Dalam perspektif psikologis, zikir melibatkan proses kognitif dan afektif, baik melalui lisan maupun hati, yang disertai pemaknaan mendalam terhadap lafaz yang diucapkan. Salah satu bentuk zikir yang umum dilakukan adalah zikir istighfar, yang berperan dalam menghadirkan kesadaran spiritual secara berkelanjutan. Pembiasaan zikir ini diyakini mampu meningkatkan ketenangan batin atau afek positif, membangun sudut pandang positif terhadap stres, serta menciptakan rasa aman dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan Quran Surah Ar-Rod ayat 28 yang menegaskan bahwa mengingat Allah dapat menenteramkan hati manusia. Oleh karena itu, zikir berpotensi mendukung kondisi psikologis positif, termasuk peningkatan afek positif pada mahasiswa. Baik, selanjutnya.
Oke, baik. Selanjutnya, pada penelitian kami menggunakan desain kuasi eksperimen dengan non-randomized control group pretest post-test. Nah, desain ini itu dipilih karena peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan randomisasi partisipan secara penuh. Jadi, tetapi kita tetap ingin membandingkan perubahan sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian, partisipan dalam penelitian kami berjumlah 12 mahasiswi UII dengan rentang usia 17 hingga 24 tahun, kemudian yang memiliki kebiasaan zikir yang relatif jarang. Kemudian partisipan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen sebanyak 6 orang dan kelompok kontrol sebanyak 6 orang. Dalam hal pengumpulan data, penelitian kami menggunakan dua instrumen utama, yaitu yang pertama adalah skala panas untuk mengukur efek positif yang digunakan sebagai variabel utama penelitian. Kemudian instrumen kedua adalah Zikir Quality Scale atau ZQS yang digunakan sebagai manipulation check untuk memastikan bahwa intervensi zikir yang diberikan benar-benar dijalankan dan dipersepsikan sesuai oleh partisipan. Kemudian, untuk prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah pelaksanaan pretest pada kedua kelompok, kemudian tahap kedua adalah pada kelompok eksperimen diberikan intervensi berupa psikoedukasi dan praktik zikir istighfar, sementara kelompok kontrol tidak mendapatkan intervensi, hanya diberikan psikoedukasi saja. Kemudian tahap ketiga, partisipan pada kelompok eksperimen diberikan penugasan mandiri untuk melakukan praktik zikir selama 1 minggu. Kemudian setelah itu seluruh partisipan menjalani proses bersama dan dilakukan evaluasi kembali. Kemudian yang terakhir adalah untuk analisis data. Penelitian kami menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon untuk melihat perubahan pretest dan post-test dalam kelompok. Kemudian ada man with you untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Next. Oke. Di sini lanjut untuk hasil penelitian, yaitu hasil uji hipotesis. Jadi berdasarkan data yang di atas itu menunjukkan pada hasil pretest 1 dan juga post-test 1 yang merupakan kelompok kontrol itu memperoleh nilai P 0,211 yang berarti tidak terdapat pengaruh karena P itu lebih dari 0,05, sedangkan pada pretest 2 dan juga post-test 2 yang merupakan kelompok eksperimen itu menunjukkan adanya nilai P 0,016 yang berarti menunjukkan adanya pengaruh yang secara signifikan karena nilai P kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh jikir terhadap peningkatan APEK positif pada kelompok eksperimen. Kemudian untuk selanjutnya adalah hasil dari manipulation check, yaitu menggunakan uji man with you yang jadi berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan untuk melihat apakah perlakuan jikir itu benar-benar memberikan perubahan pada kondisi APEK partisipan. Jadi berdasarkan uji manipulation check yang dilakukan diperoleh nilai P 0,006 yang artinya P kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kelompok yang diberikan perlakuan jikir itu memiliki skor APEK positif yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Sehingga manipulation check ini dinyatakan berhasil karena perlakuan mampu menghasilkan perubahan atau perbedaan kondisi yang sesuai dengan arah hipotesis penelitian. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pembahasan penelitian. Dari hasil penelitian sudah menunjukkan bahwa praktik zikir terbukti efektif dalam meningkatkan afek positif pada mahasiswa, yaitu nilai P sama dengan 0,016 pada kelompok eksperimen. Selain itu, uji manipulation check juga mengungkap adanya perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Supradewi yang menunjukkan bahwa pelatihan zikir secara signifikan menurunkan afek negatif mahasiswa. Penurunan afek negatif tersebut menciptakan stabilitas emosional yang mendukung meningkatkan afek positif seperti ketenangan, optimis, dan keseimbangan emosi. Dengan demikian, zikir berperan sebagai aktivitas spiritual yang membantu regulasi emosi secara adaptif dan memperkuat kondisi psikologis individu. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya, Abdul Khalik dalam Zaki 2025 itu menemukan bahwa religiusitas, khususnya praktik zikir, itu memiliki hubungan positif dengan kepuasan hidup. Efek positif ini diketahui berkaitan erat dengan kesehatan mental dan fisik, pertumbuhan psikologis, serta kesejahteraan jangka panjang. Temuan ini diperkuat oleh pandangan Subandi 2009 yang menyatakan bahwa zikir dapat menurunkan stres dan afek negatif melalui ketenangan batin dan meningkatkan regulasi emosi. Secara neuropsikologis, dalam penelitian Marsona 2011, itu menjelaskan bahwa zikir berpotensi mempengaruhi aktivitas gelombang otak, khususnya pada korteks otak dan sistem pernapasan, sehingga mampu mereduksi stres, kecemasan, dan depresi, serta membentuk
motivasi internal. Dengan demikian, praktik zikir ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tapi juga berkontribusi terhadap keseimbangan jasmani dan rohani secara holistik. Adapun keterbatasan penelitian kali ini itu meliputi durasi intervensi yang relatif singkat, serta jumlah partisipan yang terbatas dan homogen, yaitu mahasiswi UII saja. Sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sampel yang lebih luas dan durasi intervensi yang lebih panjang untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zikir istighfar efektif dalam meningkatkan efek positif pada mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Peningkatan signifikan terjadi pada kelompok eksperimen setelah intervensi, sementara kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan yang bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa zikir istighfar berpotensi mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswi dalam menghadapi tekanan akademik dan dinamika kehidupan kampus. Disarankan agar universitas, khususnya layanan bimbingan dan konseling, dapat mengintegrasikan zikir istighfar dalam program pengembangan diri mahasiswa sebagai upaya preventif pengelolaan stres. Penelitian ini selanjutnya diharapkan melibatkan sampel yang lebih luas, durasi intervensi yang lebih panjang, serta pengukuran lanjutan untuk melihat keberlanjutan efek intervensi. Demikian pemaparan penelitian kami mengenai efektivitas zikir dalam meningkatkan efek positif pada mahasiswa. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan intervensi psikologis berbasis spiritual di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.